Hari ini kita bisa Siapa mulai ya. moderatornya ini? Saya sudah, Pak. Bu Tuti mana Bu Tuti? Bu Tuti belum masuk. Ya, keluar lagi sepertinya, Bu Tuti. Tes, Mas Indra. Tadi dulu nunggu Bu Tuti ada. Ini direkam ya, masuk masuk YouTube Fakultas Kesehatan ya. Oke, siap. Itu Bu Tuti sudah masuk, Pak. Ya, silakan dimulai siapa moderatornya. Ya, ya, terima kasih. Ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat mengikuti seminar hasilnya, seminar skripsi hasil dari Indra Nur Hidayat, ya, dengan judul Pengaruh Promosi Kesehatan dengan Media Buklet terhadap Pengetahuan dan Sikap PHBS anggota pelaksanaan UKS di SMA Nurul Jadid. Ya. Untuk sesi pertama presentasi kami kasih waktu 20 menit 20 menit untuk sesi tanya jawab dan 30 menit untuk masukan penguji 1, 2, dan 3. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Indra Nur Hidayat, kami kasih 20 menit untuk mempresentasikan hasil penelitian, hasil dari laporan skripsinya. Monggo. Halo, Mas Nur Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Mas hormati, Indra tolong di wajahnya tidak kelihatan. Dicari suasana yang bisa kelihatan. Nah, Ya, itu. Jangan dibalik. Nanti ya itu. yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kesehatan, Bapak Hanun Fatur Rahman. Yang saya hormati Pembimbing 1, Ibu Sri Suti Handayani, dan juga Pembimbing 2, Ibu Sri Fatimah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para Dewan Penguji yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk menjadi penguji pada seminar hasil tugas akhir kami hari ini. Baik, langsung saja. Di sini judul yang kami ambil ialah pengaruh promosi kesehatan dengan media buklet terhadap pengetahuan dan sikap PHBS anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid. Jadi latar belakang mengapa diambil penelitian ini ya singkat saja, perilaku hidup bersih dan sehat kan pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat yang luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media dan juga sebagai informasi. Dalam tatanan sekolah mungkin pembinaan PHBS dilaksanakan melalui kegiatan usaha kesehatan sekolah atau yang bisa sering disebut dengan UKS. UKS di sini memiliki tanggung jawab dalam upaya preventif, promotif, dan juga kuratif serta rehabilitatif yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya. Dari sini kita di sini sasarannya ya ialah membina anggota UKS-nya, bagaimana nanti UKS itu memiliki pengetahuan sehingga nanti bisa menjadi involunteer sebagai upaya untuk meningkatkan PHBS di sekolah. Jadi rumusan masalah di sini apakah ada pengaruh promosi kesehatan dengan media buklet terhadap pengetahuan dan sikap pada pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid.
Tujuan penelitian di sini ialah yang pertama ada tujuan umum yang mana ialah untuk menganalisa pengaruh promosi kesehatan dengan media buklet terhadap pengetahuan dan sikap tentang PHBS pada pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid. Terkait dengan tujuan khususnya, yang pertama diketahuinya pengetahuan pelaksana UKS tentang PHBS sebelum dan sesudah pemberian promosi kesehatan dengan media buklet di SMA Nurul Jadid. Yang kedua, diketahuinya sikap pelaksana UKS tentang PHBS sebelum dan sesudah pemberitahuan promosi kesehatan dengan media buklet di SMA Nurul Jadid. Terus di sini manfaatnya penelitiannya itu apa? Yang di sini adalah bagi pelaksana UKS, nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta mampu merubah sikap pelaksana UKS tentang PHBS, sehingga dalam jangka panjang pelaksana UKS sesuai perannya mampu menjadi pelaksana serta mengajak masyarakat sekolah untuk ber-PHBS. Bagi lahan penelitian di sini ialah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi institusi pendidikan dalam meningkatkan derajat kesehatan di sekolah dengan ber-PHBS. Terus manfaat bagi profesi keperawatan, khususnya keperawatan komunitas, ialah harapannya dapat memberikan manfaat bagi semua tenaga kesehatan, khususnya dalam keperawatan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap PHBS khususnya pada pelaksana UKS seperti itu. Lalu manfaat bagi peneliti di sini ialah diharapkan mampu menambah pengetahuan, terutama itu peneliti tentang pengaruh promosi kesehatan dengan media buklet terhadap pengetahuan dan sikap PHBS pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid. Nah, di sini ada beberapa tinjauan pustaka yang meliputi ialah pengertian promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan sendiri adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, ataupun komunitas. Untuk pengertian dari usaha kesehatan sekolah, di sini adalah usaha membina, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik dilaksanakan melalui program pendidikan di sekolah atau di madrasah dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, sehingga melalui usaha-usaha di luar sekolah madrasah yang dilakukan dalam rangka pembinaan maupun pemeliharaan kesehatan masyarakat. Nah, di sini pengertian buklet sendiri ialah buku berukuran kecil setengah kuarto dan tipis berisi tentang tulisan dan gambar-gambar. Nah, istilah buklet ini berasal dari buku dan leaflet, yang artinya media buklet merupakan perpaduan antara leaflet dan buku dengan format ukuran yang kecil seperti leaflet. Struktur isi menyerupai buku, hanya saja penyajian di sini jauh lebih singkat daripada buku. Nah, selanjutnya ialah PHBS. PHBS di sekolah ini adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah terkait desain penelitian. Ini menggunakan pra-eksperimental dengan one group pre-test post-test. Dalam pengambilan samplingnya ialah melalui total populasi, yaitu mengambil sampel sebanyak atau seluruh anggota pelaksana UKS, yaitu sebesar 38 responden. Terus waktu penelitian dan tempat penelitian. Jadi penelitian ini hasil revisinya kemarin ialah dilakukan dalam 1 minggu pada tanggal 6 sampai 12 Juni 2020. Yang berlokasi penelitian itu di tempat responden masing-masing, di mana anggota pelaksana UKS itu tinggal. Komunikasi antara peneliti dengan responden ialah menggunakan grup aplikasi WhatsApp, sedangkan pemberian intervensi dan pengarahan promosi kesehatan
ialah dengan media booklet dan juga melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk instrumen penelitian di sini ialah menggunakan instrumen yang berupa kuesioner yang diberikan secara online melalui link yang sudah tertera di slide. Dalam dalam penelitiannya ada beberapa sistematika yang kami laksanakan. Yang pertama, dalam kegiatan pralapangan ialah mengurus surat pengantar penelitian ke Dekan Fakultas Kesehatan. Selanjutnya mengurus surat tembusan penelitian dari Dekan Fakultas Kesehatan kepada Kepala SMA Nurul Jadid. Setelah itu menerima surat balasan penelitian dari Kepala Sekolah SMA Nurul Jadid. Dalam kegiatan lapangan, yang pertama ialah melakukan pengumpulan data dengan memberikan link untuk mendownload booklet, itu pertama kali. Setelah itu memberikan link join meeting ID. Nah, setelah itu memberikan promosi kesehatan tentang PHBS menggunakan media booklet yang sudah di-download melalui link yang sudah dikirim. Selanjutnya ialah memberikan pre-test di hari ke-1 dan post-test di hari ke-7. Dalam selanjutnya ialah analisis data. Jadi di sini analisa data menggunakan Wilcoxon Signet Rank Test, yaitu yang diuji melalui program SPSS. Nah, selanjutnya ialah hasil penelitian. Hasil penelitian di sini satu, ada atau tidak ada perbedaan pengetahuan tentang PHBS sebelum sesudah PHBS, sebelum dan sesudah intervensi atau promosi kesehatan. Terus ada atau tidak ada perbedaan sikap tentang PHBS sebelum dan sesudah intervensi atau promosi kesehatan. Nah, di sini hasil penelitian analisis promosi kesehatan dengan media booklet terhadap pengetahuan PHBS. Ya, jadi di sini didapatkan nilai signifikasi ialah 0,002, yang mana hal tersebut berarti bahwa nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Sehingga terkait dengan pengetahuan tentang PHBS, itu dapat disimpulkan terdapat perbedaan pengetahuan anggota pelaksana UKS terhadap PHBS sebelum dan sesudah promosi kesehatan menggunakan media booklet. Selanjutnya, analisis promosi kesehatan dengan media booklet terhadap sikap PHBS. Di sini hasil dari uji analisis Wilcoxon itu signifikasi yang dihasilkan ialah sebesar 0,450, yang artinya nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan terkait sikap anggota pelaksana UKS tentang PHBS sebelum dan sesudah promosi kesehatan menggunakan media booklet. Jadi di sini pembahasan yang pertama itu mengenai analisis promosi kesehatan dengan media booklet terhadap pengetahuan PHBS. Nah, di sini pengetahuan tentang PHBS anggota pelaksana UKS sebelum diberikan promosi kesehatan itu ada sebanyak 17 responden dalam kategori kurang, sekitar 44,7%. 12 responden dalam kategori cukup, 31,6%, dan sebanyak 9 responden dalam kategori baik. Dalam kurung ada sekitar 23,7% saja yang memiliki pengetahuan tentang PHBS yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum promosi kesehatan dengan media booklet, hampir seluruh anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid kurang mengetahui tentang materi-materi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini setelah diberikan promosi kesehatan, pengetahuan PHBS
meningkat. Hal tersebut dibuktikan bahwa sebanyak 21 responden atau sekitar 55,3% itu dalam kategori baik dan 10 responden dalam kategori cukup serta 7 responden dalam kategori kurang 18,4%. Jadi meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya informasi dan pemahaman yang diterima berupa promosi kesehatan dengan media buklet. Signifikasinya ialah kurang dari lebih kecil dari 0,05 yang artinya ada pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid dalam segi pengetahuan. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan. Promosi kesehatan sendiri merupakan salah satu upaya memberikan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya kesehatan yang direncanakan guna meningkatkan pengetahuan seseorang. Pengetahuan tersebut dapat menimbulkan kesadaran mereka dan akan menyebabkan seseorang berperilaku sesuai pengetahuan yang ia miliki. Hal tersebut didukung oleh pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan edukasional dapat merubah perilaku seseorang termasuk pengetahuan, di mana intervensi yang telah diberikan merupakan proses pendidikan untuk merubah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, pembahasan terkait dengan analisis promosi kesehatan dengan media buklet terhadap sikap PHBS. Nah, di sini signifikasi hasil uji Wilcoxon itu hasilnya itu signifikasinya itu 0,450 yang artinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan PHBS anggota pelaksana UKS dalam segi sikap. Namun menunjukkan bahwa terjadi perubahan sikap sebelum dan sudah diberikan promosi kesehatan. Hasil penelitian variabel sikap dalam kategori baik sebelum promosi kesehatan itu ialah sebanyak 32 responden dan pada kategori cukup ialah sebanyak 6 responden. Setelah intervensi sebanyak 36 responden dalam kategori baik dan 2 responden dalam kategori cukup. Jadi di sini yang naik hanya 2 responden saja yang memiliki pengetahuan baik setelah diberikan promosi kesehatan dari sebelumnya 32 menjadi 36. Nah, sikap ini merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap belum merupakan stimulus atau aktivitas, tetapi adalah suatu predisposisi dari suatu perilaku. Pada penelitian ini, sikap setuju dan tidak setuju dengan perilaku hidup bersih dan sehat dimungkinkan dipengaruhi oleh kebiasaan hidup sehari-hari. Karena memang kebiasaan hidup yang biasanya dilaksanakan atau sebuah habit kebiasaan itu memang mempengaruhi terhadap sikap seseorang. Di sini sedangkan mereka mengetahui perilaku yang bertentangan dengan kesehatan akan merugikan diri sendiri. Ya, jadi di sini kebiasaan mereka hidup sehari-hari yang mana terkait dengan kesehatan itu akan merugikan sendiri jika ia tidak melakukan kegiatan yang berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut. Pengetahuan anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid tentang PHBS sebelum dan sesudah promosi kesehatan dengan media buklet ialah 44,7% memiliki pengetahuan yang cukup sebelum promosi kesehatan dan meningkat sebesar 18,4% setelah promosi kesehatan.
sikap anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid tentang PHBS sebelum dan sesudah promosi kesehatan dengan media buklet. Sebagian atau 84,2% memiliki sikap baik sebelum promosi kesehatan dan meningkat sebesar 94,7% setelah promosi kesehatan. Ada perbedaan pengetahuan PHBS anggota pelaksana UKS sebelum dan sesudah promosi kesehatan dengan media buklet dengan p-value ialah 0,002 dan tidak ada perbedaan sikap anggota pelaksana UKS sebelum dan sesudah promosi kesehatan dengan media buklet dengan hasil p-value ialah 0,450 tentang PHBS pada anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid. Saran di sini bagi anggota pelaksana UKS ialah untuk terus meningkatkan pengetahuan PHBS, khususnya 8 indikator PHBS di sekolah. Selain itu, anggota pelaksana UKS juga disarankan untuk terus meningkatkan sikap PHBS dan menerapkannya di sekolah. Selanjutnya, bagi SMA Nurul Jadid, pihak sekolah disarankan untuk menghidupkan peran anggota pelaksana UKS dalam memberikan promosi kesehatan tentang PHBS di sekolah kepada siswa. Sekolah disarankan untuk memberikan media-media informasi kesehatan bagi anggota pelaksana UKS sebagai fasilitas dasar untuk meningkatkan pengetahuan anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid. Bagi profesi keperawatan, ialah disarankan untuk menggunakan buklet sebagai media promosi kesehatan yang lebih efektif. Apalagi sasaran bukletnya ini bagi teman-teman yang ada di pesantren, karena memang bisa dibawa ke kamar masing-masing. Terus bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk meningkatkan rentang waktu penelitian menjadi 1 bulan sehingga mungkin dapat merubah sikap dan bisa terukur dengan baik serta memperbarui isi buklet dengan referensi-referensi yang terbaru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Indra Nur Hidayat. Untuk sesi selanjutnya yaitu menguji kelayakan sidang hasil dari Mas Indra Nur Hidayat. Kepada yang terhormat Dewan Penguji 1, Bapak Handoyono Fathur Rahman, MKEP, waktu dan tempat disilakan. Mas Indra, kameranya tolong dilurusin ya. Itu sepertinya miring deh. Paham? Mana Pak? Bu? Iya, apa Bu? Oh iya. Monggo Pak Dewan Penguji 1, Bapak Handoyono Fathur Rahman. Iya. Itu miring, masih miring Indra. Kamu pakai HP apa pakai laptop? Yang ini pakai HP, Pak. Yang saya sendiri pakai HP. Oh ya, udah ditegak lurus. Ini sudah. Biar kelihatan ya. Iya, Bu. Oh, begitulah suasana Di pondok kamar. ya. Suasana pondok. Itu yang presentasi punyanya Maulana Ishak dimatikan dulu. Itu diberitahu yang di belakangnya, jangan mundar-mandir ini Indra. Jangan telanjang. Karena iya, ini Pak, akan diupload ke YouTube. Iya, baik. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat untuk Mas Indra Nur Hidayat yang telah melaksanakan ujian skripsi pengaruh promosi kesehatan dengan media buklet terhadap pengetahuan dan sikap PHBS anggota pelaksana UKS di SMA Nurul Jadid.
yang ada beberapa yang harus saya konfirmasikan ke Mas Indra. Yang pertama itu di penomoran itu masih banyak yang dari halaman 1 masih pakai banyak yang pakai kalibri. Harusnya kan pakai Times New Roman, penomoran halaman. Penomoran halaman, Bapak. Ya. Di halaman bab 4 metode penelitian itu halaman 51 itu ada 2, atas dan bawah. Yang saya terima ini ya. Ya, terus selanjutnya jumlah sampel berapa? Jumlah sampel di sini ialah sebanyak anggota pelaksana UKSD SMA Nurul Jadid ialah sebanyak 38 responden. Oke, 38 responden. Di definisi operasional di halaman 57 landscape. Ya, sudah. Sudah, Bapak. Di pengetahuan ini ada kategori pengetahuan baik 75 cukup 56 sampai 74 kurang 55. Ini dasarnya dari mana? Itu dari sebentar, Bapak. Saya mau buka filenya dulu, Pak. Ini yang kelihatan hanya rambutnya Indra saja ini. Halaman berapa, Bapak? Halaman 57. Kamu Di tidak ngeprint Indra. enggak, Pak. Wong tadinya sore apa siang katanya, Pak. Jadi saya juga Anda baru tidak bangun. ngeprint kamu, ngeprint hard copy, tidak punya hard copy-nya. Belum di print masih, Pak. Halaman 57, Bapak. Harusnya kan sudah kemarin di print. Iya, Pak. Sudah? Bisa diulang pertanyaannya, Bapak? Kategori pengetahuan baik 75 cukup 56 kurang 55 itu dasar pengambilannya dari mana? Sama yang sikap. Sikap itu ada baik dan kurang. Baik 61 sampai 80 kurang 60 dari mana? Kategori pengetahuan baik dan juga sikap itu ya, Pak ya? Iya. Gimana Indra? Ini keburu waktu Indra. Oh enggak, ini sih processing. Ada di bab 2 semua soalnya Pak terkait dengan materi-materi yang diambil untuk mengukur pengetahuan itu dalam kategori baik, kurang, maupun Yang saya tanyakan sikap baik itu dari mana? itu. Nah ini. Jadi dalam sikap itu ada baik, kurang, dan cukup itu diambil dari apa namanya Ari Kunto pada tahun 2013. Jadi skor pengelompokan pengetahuan itu interpretasinya itu Gimana Indra? nah itu diambil dari yang kriteria tingkat pengetahuan seseorang dapat diketahui dan diinterpretasikan dengan skala yang bersifat kualitatif, yaitu baik hasil persentase 76 sampai 100%, cukup hasil persentase 56 sampai 75%, dan kurang hasil persentase kurang dari 56%. Itu ngambil dari Indra di mana ini? Wajahnya Indra di mana? ini, Pak. Ya. Itu ngambil dari buku Silakan dari dijawab harus ada orangnya Indra. ya
Itu di sana ngambil dari bukunya Febri Endra dan Budi Setiawan, Halaman yaitu berapa? berjudul Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga, pendekatan Halaman holistik berapa? komprehensif. Halamannya yang mana, Pak? Halaman pengambilan bukunya. Enggak, halaman skripsimu halaman berapa? Di halaman 24. Lanjut. Ya, yang terkait dengan sikap itu ngambilnya dari kuesionernya, Pak. Jadi kan kuesionernya kemarin yang pas itu kan disuruh ngambil kuesioner yang ini, yang tidak buat sendiri atau yang sudah tetap gitu. Jadi ngikutin kalau terkait dengan capaiannya itu bisa ngikutin dari kuesionernya itu. Kuesionernya itu diambil dari kuesionernya Adi Sitomorang pada tahun 2013. Pengetahuan dan sikap. Gimana, Pak? Pengetahuan diambil dari siapa? Pengetahuan diambil dari bukunya ini, bukunya Febri. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan masih terkait dengan instrumen penelitian. Di halaman 59, instrumen penelitian yang pengetahuan kamu buat sendiri ataukah ngambil dari riset terdahulu? Jadi terkait dengan instrumen penelitian kemarin itu memang yang pas sidang proposal itu kan diminta untuk mencari instrumen yang baku. Kemarin sudah sempat buat instrumen yang tidak baku, namun harus melalui beberapa uji. Yang salah satunya ialah uji ahli gitu. Jadi keputusan Uji akhir apa? dari uji ahli. Oh ya, terus. Nah, jadi keputusan akhir dari penguji satu proposal kemarin ialah menggunakan instrumen yang sudah baku, dan yang kami setorkan itu kuesionernya Adi Sitomorang yang didukung dengan Pengetahuan. pengetahuan dan sikap Oke. dua-duanya, Pak, yang didukung dengan ada jurnalnya kemarin. Oke, yang pengetahuan terkait yang pengetahuan. Jumlah kuesionernya ini kan diambil dari risetnya awal ya, riset orang ya. Iya. Dari riset yang di awal itu, riset sebelumnya itu berapa pertanyaan? Yang mana, Pak? Yang kuesioner yang ini, Pak? Iya, pengetahuan riset di sini barusan dijelaskan bahwa kuesioner pengetahuan diambil dari riset terdahulu. Betul? Iya. Pertanyaan saya, riset terdahulu itu kuesioner pengetahuan ada berapa pertanyaan? Yang terdahulu itu ada 4, yang pengetahuan itu ada 20 pertanyaan, dan yang sikap itu ada 20 pertanyaan. Oke, yang sekarang ini pengetahuan ada berapa pertanyaan? Yang sekarang sesuai kesepakatan dengan penguji proposal kemarin, tetap menggunakan 20 soal dan juga sikap juga 20 soal. Sikap 20 soal sama-sama apakah ada perubahan? Di sini Apakah kuesionernya dimodifikasi oleh peneliti? terkait dengan kuesioner tidak ada modifikasi, namun dalam pemberiannya ialah menggunakan Google Form, artinya menggunakan daring. Dari kuesioner pengetahuan dan sikap ini, apakah ada parameter ataupun kisi-kisinya dari 20 pertanyaan masing-masing? Kalau kisi-kisi di sini secara pribadi tidak ada memang, karena ini kan ngambil dari penelitian terdahulu. Namun setelah di cross check itu sudah terdapat unsur-unsur 8 indikator PHBS yang sudah masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Oke. Berarti pengetahuan ada 8 unsur PHBS ya? Ya. Sikap ada 8 unsur dari 20 pertanyaan ada 8 unsur PHBS. Iya, Pak. Betul? Betul. Mas Indra? Iya, Pak. Jangan nunduk, Mas Indra. Atau mungkin HP-nya agak ke bawah kan, agak lihat ke bawah.
Gini nanti Pak jadinya Pak. Nggak bisa diatur. Nah, Gini aja Pak. oke. Dua ada 8 unsur pertanyaan. Pada instrumen, adakah di pertanyaan nomor unsur pertama apa PHBS itu? Mencuci tangan dengan air ya, Ya. dan menggunakan sabun. Pertanyaan saya, pada instrumen penelitian di halaman 59 tidak ada dijelaskan bahwa tidak dijelaskan misalnya mencuci tangan itu di pertanyaan nomor berapa. Ada nggak? Oh iya tidak ada Pak. Tidak ada. Tolong. Berarti Terus, dimasukkan nanti Pak. ya. Terus yang selanjutnya, adakah pertanyaan favorable dan unfavorable di dua kuesioner? Kalau yang untuk sikapnya itu Pak. Ya, dua-duanya, dua kuesioner sama sikap. Kalau yang pengetahuan tidak ada, tapi kalau yang sikap itu ada Pak. Apakah sudah dicantumkan di instrumen penelitian? Di instrumen penelitian Pak. Iya, di halaman 59 dan 60. Halaman 59. Sudah itu Pak. Mana? Favorable pertanyaan nomor berapa? Unfavorable pertanyaan nomor berapa? Yang terkait sikap itu tidak ada Pak, mohon maaf Pak. Tapi ini ada tapi Pak, ada klasifikasinya, cuman tidak ada nomor-nomornya. Di mana? Halaman berapa? Klasifikasinya kan ada pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Di halaman berapa? Di halaman Di halaman 64, Pak. 64. Namun tidak ada ininya, tidak ada nomor soal yang favorable dan unfavorable. Hanya sebatas kategori untuk yang sikap itu ada 2 pertanyaan positif dan juga negatif. Gitu, Pak. Di baris keberapa itu positif negatif? Di tabel 4.2 kriteria penilaian pada pertanyaan pernyataan. Itu kan tidak dijelaskan pertanyaan nomor berapa kan? Oh iya. Mungkin nanti bisa direvisi. Nggak ada revisi sini. Adanya lulus apa tidak lulus. Oh baik Pak. Terus prosedur pengumpulan data. Coba jelaskan prosedur pengumpulan datanya gimana? Prosedur pengumpulan data, Pak? Iya. Cara kamu memberikan, bukan dari pengurus surat ya? Iya. Gimana? Ya, di sini pengumpulan datanya itu kan ada intervensi media booklet, gitu, Pak. Pada tahap 1 itu booklet dibuat oleh peneliti dan dibantu oleh dosen pembimbing serta validasi oleh ahli. Setelah itu booklet yang dibuat itu berisikan materi yang berisi 8 indikator PHBS terkait dengan pengertian PHBS di sekolah serta pengertian UKS. Ada pengertian UKS juga di sana, Pak. Nah, di sini booklet yang digunakan itu kan berisi gambar-gambar yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Terus booklet karena memang ini social distancing, jadi bookletnya itu menggunakan booklet yang bisa digunakan semua gadget, yaitu diupload ke internet dan diberikan link kepada responden. Pada tahap 2 di sini setelah semua dikirim link untuk mengunduh bookletnya kepada responden, peneliti memberitahu kepada responden bahwa kegiatan promosi kesehatan akan segera dilaksanakan melalui grup aplikasi WhatsApp. Setelah itu kita mendata anggota ketenagaan usaha kesehatan sekolah melalui absen yang biasanya digunakan. Setelah itu menjelaskan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan resiko bagi individu dan yang menjadi responden. Setelah itu memberikan arahan dan penjelasan kepada responden bagaimana cara mengisi kuesioner, gitu Pak.
Setelah itu memberikan informal consent dan dites pengetahuan dan sikap tentang PHBS berupa kuesioner melalui link yang bisa dilihat di link tersebut yang ada di bab 4 kepada responden sebelum diberikan promosi kesehatan. Jadi informal consent-nya itu sudah nyambung dengan kuesionernya, Pak. Jadi kalau inform consent sudah dicentang, otomatis sudah masuk ke setuju dan bisa lanjut ke pengisian identitas dan juga pertanyaan-pertanyaannya gitu, Pak. Terus memberikan link download booklet itu yang kemarin itu memberikan kembali, takutnya ada peneliti yang belum mendownload dan tidak men-scroll up ke atas, serta memberikan meeting ID kepada responden. Jadi Oke, pakai aplikasi Zoom ya? Ya, menggunakan pertemuannya. Dari aplikasi Zoom, saya sebelum ke aplikasi Zoom, saya mau pertanyakan di halaman 61 nomor 1 itu dibuat oleh peneliti dan dibantu oleh dosen ini serta divalidasi oleh ahli bukletnya ya? Iya, Pak. Adakah bukti bahwa ini sudah divalidasi oleh ahli? Kalau bukti secara surat masih belum, tapi kalau chattingan di WhatsApp ada, Pak. Karena memang kemarin kami yang mau minta tanda tangan kepada Mbak Via bagian Promkes Pusmas Python itu kami tidak diperbolehkan ke sana dulu karena physical distancing gitu, Pak. Namun kalau secara chat itu sudah ada. Kalau ini sudah bisa dilaksanakan, bisa dibuat untuk penelitian gitu, melalui beberapa revisi. Saya ke Zoom. Ada berapa kali penyuluhan, berapa kali edukasi, pengaruh edukasi, berapa kali pertemuan dengan Zoom? Dengan Zoom itu hanya 1 kali karena memang Zoom itu hanya sebatas pemberian pengarahan bagaimana menggunakan buklet itu sendiri nantinya. Gitu, Pak. Selanjutnya komunikasi dilakukan melalui grup WA untuk mengingatkan kepada responden untuk membaca isi dari buklet yang sudah diberikan. Oke. Dari 38 ada masuk gabung semua? Terkait dengan 38, alhamdulillah tidak ada, Pak. Hanya beberapa, kurang lebih ada 8-6 orang saja yang memiliki koneksi bagus di rumahnya dan bisa bergabung di Zoom. Namun di grup WhatsApp, alhamdulillah teman-teman yang lain aktif dalam mengikuti pemberitahuan yang diberikan. Oke, kita lanjut. Analisisnya pakai apa uji bivariatnya? Uji bivariatnya di sini menggunakan Wilcoxon. Wilcoxon. Kenapa pakai Wilcoxon? Karena di sini hanya ingin mengetahui Ya, semuanya ujinya ya ingin mengetahui. Pertanyaan saya, kenapa kok memilih Wilcoxon? Kenapa tidak milih Mann Whitney, Perret Tutes, Perret uji T, terus uji Spearman gitu loh? Iya, Pak. Yaitu di sini kan mencari perbedaan mean, pretest dan post test. Jadi yang tepat di sini ialah menggunakan Wilcoxon. Selain itu pendistribusian soalnya juga berdistribusi tidak normal gitu, Pak. Distribusi tidak normal mana ujinya? Di halaman berapa? Distribusi normal, Pak. Mohon maaf. Di halaman berapa? Distribusi normal di sini tidak disebutkan karena menggunakan Wilcoxon, Pak. Kalau menggunakan UJT mungkin disebutkan distribusi normal tidak normal. Nah iya, barusan kan menyebutkan distribusi karena saya pakai Wilcoxon karena berdistribusi normal. Barusan Mas Indra bilang begitu kan. Iya, Pak. Pertanyaan saya mana hasil uji distribusi normalnya? Apakah betul uji Wilcoxon itu distribusi normal? Nggak ada, Pak. Tidak diuji distribusi normal, Pak. Oke, berarti tidak melakukan uji distribusi normal. Oke. Asal nyebut.
Baru pertama kali nih. Sampaikan apa yang dilakukan, Mas Indra. Kalau memang tidak dilakukan, ya katakan tidak dilakukan. Maksudnya di sini kan saya nggak melakukan distribusi normal, tapi kemarin sempat baca kalau Wilkerson itu yang distribusi normal gitu, Pak. Kalau yang anu itu tidak distribusi normal gitu. Pertanyaan saya, kalau memang Wilcoxon menurut Mas Indra karena uji distribusi normal, menurut Mas Indra ya, bukan menurut saya ya, mana hasil uji distribusi normalnya? Tidak ada, Pak, karena tidak dilaksanakan Oke. uji distribusi normal. Gimana, Pak? Berarti kan belum melakukan langkah uji dulu, uji normalitas dulu belum dilakukan, langsung memilih ini Wilcoxon. Iya, Pak. Oke. Makanya saya bertanya, kenapa kok pakai Wilcoxon? Ternyata masih belum bisa menjawab. Jumlahnya adalah 38. Kelas 10 ini kelas 1 ya, dulu kelas 1 ya. Kelas 10, 11, 12. 10 paling banyak kelas 11, 27 orang. Laki-laki apa perempuan ini? Kalau di SMA Nurul Jalid itu yang megang UKS-nya itu perempuan. Berarti 38 ini perempuan. Ya. Oke, 38 ini adalah perempuan. Pertanyaannya saya di sini ada di halaman 69. Tabel 5.3 itu ada pengetahuan baik cukup kurang. Di halaman 69 tabel 5.3. Di halaman 55 ini ada min, standar deviasi, median, minimal, maksimal. Nah, gimana nih? Tolong dijelaskan mana yang mau dianu. Gimana, Pak? Di halaman 69 ada pengetahuan baik cukup kurang. Kemudian di variabel pengetahuan di halaman 70 itu ada di 69 itu kategorik, di halaman 70 itu numerik. Halaman 57, Pak. 69. 69. Oleh karena itu sebelum ujian H-1, H-2 di print dulu. Siap, Pak, siap. Bab 4 ya, Pak ya? Bab 5. Bab 5. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Di halaman 69, tabel 5.3, variabel pengetahuan itu ada baik cukup kurang. Di halaman 70, variabel pengetahuan itu ada min, standar deviasi, median, minimal, maksimal. Itu gimana maksudnya? 5.3 ya, Pak ya? Ya, dan 5.5. 5.3 itu kan distribusi kategori tingkat pengetahuannya, Pak. Ya, terus 5.5. 5.5 itu analisisnya, Pak. Apa bedanya tabel 5.3 sama titik 5? Sebenarnya itu sama, Pak. Cuman dibedakan gitu, Pak. Dibedakan tabel saja. Sebenarnya itu bisa dijadikan satu gitu, Pak. Cuman kalau di yang tabel 5.5 itu kan ada standar deviasinya gitu, Pak. Yang di bab yang di 5.3 itu hanya kategori pengetahuannya. Kalau di 5.5 itu kan nilai rata-ratanya, mediannya, terus min max-nya juga ada 95% CI-nya gitu, Pak. Oh. Oke. Di halaman 73, analisis bivariat.
Di situ muncul tabel Wilcoxon tadi katanya ya. Iya, Pak. Nah, itu penabelannya nggak seperti ini. Interpretasi tabelnya tidak seperti itu. Ini yang ditampilkan adalah interpretasi tabel dari SPSS. Nggih. Analisis ada A, ada B. Ada A ini apa bedanya A sama B nih? Kalau yang A itu kan yang pengetahuan, Pak. Yang B itu yang sikap. Oh, yang B yang sikap. Oke. Hasilnya? Tadi tabelnya salah ya, Pak ya? Ya, hasilnya yang pengetahuan? Kalau yang pengetahuan hasilnya signifikasinya itu 0,002. Untuk yang sikap itu 0,450. Iya, hasilnya apa? Interpretasinya. Interpretasinya untuk yang pengetahuan karena hasil signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, jadi disimpulkan ada perbedaan pengetahuan sebelum dan sudah promosi kesehatan menggunakan media buklet. Ada pengaruh Ya, ada pengaruh. promosi. Saya dulu kenapa muncul ada perbedaan? Saya mau lihat di bab berapa ya? Ada hipotesa itu. Padahal hipotesanya ada pengaruh ini. Iya, Pak. Kenapa kok muncul barusan ada perbedaan? Ya kan, cuman bahasanya kan perbedaan itu adanya perbedaan sebelum dan sesudah berarti kan ada pengaruh gitu, Pak. Berarti Mas Indra tidak konsisten. Uji beda dengan uji pengaruh itu berbeda. Ya, ini kan kemarin Pak, apa namanya, masukan dari pembimbing 2. Jadi bahasanya bukan pengaruh tapi perbedaan. Kalau memang perbedaan berarti kan judulnya bukan pengaruh. Kita kembalikan lagi kepada H1 H0-nya Mas Indra. Saya baca di H0 H1-nya yang Mas Indra tulis di halaman 50 ya. 50 H0-nya adalah tidak ada pengaruh. H1-nya adalah ada pengaruh. Di sini di halaman 50 tidak tertulis tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Oh, baik, Pak. Mana yang mau dipakai? Berarti mengikuti yang di hipotesa penelitian ya, Pak. Terus yang sikap gimana? Yang sikap itu hasil bivariatnya itu signifikasinya ialah 0,450, yang artinya lebih besar dari 0,05. Jadi di sini disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh atau perbedaan sikap anggota pelaksana UKS dan PHBS sebelum dan sesudah promosi kesehatan. Namun di hasil ininya, Pak, di hasil kuesionernya itu terdapat 2 responden yang memiliki pengetahuan sikap meningkat. Jadi yang sebelumnya 62 menjadi 64. 60. Oke. Ya, paham saya. Sudah saya baca. Di pengetahuan ternyata yang paling banyak itu pada saat post testnya itu sebanyak 21 itu kategorinya baik ya. Yang mana, Pak? Pengetahuan post test halaman 69 ternyata paling banyak itu adalah baik. Sebanyak 21 orang. Dari 38 itu baik. Betul ya? Oke, Pak. Dari 8 pertanyaannya itu kan ada 20 yang mengandung 8 unsur. Faktor mana sajakah yang mendukung dari 8 unsur itu yang paling sering atau yang paling baik dilakukan oleh kuesioner? Yang dilakukan oleh siswa responden. Ada nggak hasilnya? Yang paling banyak dijawab, Pak ya? Yang paling hasilnya bagus dari 8 unsur itu. Ada nggak? Ada 8 unsur. Oke. Dari 20 pertanyaan. Dari 8 unsur itu,
Responden itu paling sering melakukan yang mana? Oh, paling banyak jawab yang mana gitu, Pak? Bukan paling banyak jawab yang mana. Paling sering dilakukan itu yang mana? Kan PHBS. Oke. Apakah sering melakukan cuci tangan? Apa unsur tadi apa saja sih? Apakah sering melakukan cuci tangan? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada, Pak. Belum Apakah ada. sering apakah Belum ya? ada. Apakah sering mencuci tangan? Apakah sering mengkonsumsi jajan? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, harusnya ada di sini muncul. Karena saya Dianalisis. lihat di opininya peneliti nggak ada. Ya, Oke, Pak. oke. Sama juga dengan sikap, kayaknya nggak ada ya. Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Di keterbatasan penelitian. Halaman 84. Bab nomor 2. Banyaknya anggota paksanya tidak mengikuti joint meeting karena terkendala kondisi. Kalau banyaknya anggota, berarti kan pertanyaan saya kan langkah-langkah dalam melakukan risetnya Mas Indra ini tidak tercapai. Jadi misalkan nih, saya harus menginform konsen, terus saya menginform konsen melakukan pengarahan dengan menggunakan Zoom meeting. Oke, Pak. Ketika tadi dari Mas Indra menyatakan hanya 8, hanya sedikit, dari 38 hanya sedikit, tidak ada sama sekali atau tidak ada sama sekali. Berarti kan langkah-langkah itu kan tidak tercapai, Oke. tidak dilaksanakan. Nah, kalau tidak dilaksanakan berarti kan harus kembali mengulang dari depan. Iya kan, yang kemarin kan joint meeting kan hanya sebatas conference bagaimana melakukan atau tentang itu, Pak, tentang penggunaan bookletnya saja gitu. Namun beberapa teman-teman sudah ada yang masuk sekitar 6-8 orang, dan mungkin itu sudah bisa menjadi wakil untuk menjadi ini, untuk memberikan info kepada teman-temannya yang tidak ikut joint meeting. Selain itu kan juga ada Nah, aplikasi entar WhatsApp. dulu, atas dasar apa? Ibaratkan begini, Zoom meeting itu kan sebagai pengganti, misalkan kalau nggak ada pandemi, kita kan akan ke pasien kita, akan ke responden kita secara tatap muka. Ya kan? Iya, Pak. Kalau nggak ada pandemi, tatap muka. Nah, akhirnya proses tatap muka itu karena ada pandemi diganti dengan media Zoom. Dan Oke. media Zoom itu tidak dilaksanakan oleh Mas Indra. Namun media bookletnya kan sudah sampai, Pak. Berarti prosesnya, berarti di sini hanya tidak diberikan pengarahan dulu. Ibaratnya itu hanya dikasih ini buklet, ini buklet, ini buklet. Nah, Begitu. ya kan bukletnya diberikan. Nah, pengenalan terkait dengan pengarahannya itu kan di Zoom gitu, Pak. Di Nah, Zoom berarti kan tidak ternyata diarahkan di Zoom. di Zoom itu diarahkan hanya kepada beberapa yang mengikuti. Iya kan tidak. Selanjutnya Berapa yang mengikutinya? ada kurang lebih 6-8 orang. Ada 6 screenshotnya, Pak. ada screenshotnya. Iya. Sisanya kemana? Sisanya itu Kan tadi begitu karena pertanyaannya. keterbatasannya penelitian kan di Berarti situ. kan berarti kan ada perlakuan yang berbeda, Mas Oke. Indra. 8 orang diberikan perlakuan A, 30 orang tidak diberikan perlakuan A. Iya kan? Iya, Pak. Kan berbeda. Oke, sudah paham maksud saya. Berarti kan ada perlakuan berbeda antara dari 38 ini. Harusnya sama perlakuannya. Ya itu karena keterbatasan Kalau jaringan tadi, Pak. Lah iya, kalau keterbatasan tidak seperti itu bukan menjadi sebuah keterbatasan, tapi harus perlakuannya sama. Kalau misalnya mau dikasih Zoom, Zoom semua. Kalau tanpa Zoom, kalau misalnya lewat WA, WA semua. Video call WA, WA semua. Sehingga apa? Perlakuannya sama. Nah, ini kan terjadi kan perlakuannya berbeda. Baik, Pak. Oke.
Implikasi keperawatannya apa? Saya melihat baca halaman 83, ini hanya saran. Saya baca juga di sarannya hampir mirip. Apa implikasinya dari setmu ini? Aplikasi dari untuk pelayanan kesehatan digunakan sebagai gambaran adanya kebutuhan pelayanan kesehatan secara holistik, bukan hanya terpaku pada tindakan medis yang dilakukan. Temuan dalam penelitian ini memberikan masukan bagi perawat untuk melakukan pengkajian kebutuhan PHBS secara mendalam, khususnya bagi anggota pelaksana OKS yang dalam hal ini anggota pelaksana OKS merupakan Tar dulu. Temuan dalam penelitian ini memberikan masukan bagi perawat untuk melakukan pengkajian kebutuhan PHBS secara mendalam. Bentuk pengkajiannya seperti apa PHBS? Pengkajian PHBS itu ya contohnya menilai gimana kondisi PHBS sekolah. Itulah yang disebut dengan implikasi. Dan implikasi atau bagi perawat itu apa? Hasil risetmu apa? Kalau hanya hasil risetmu hanya untuk seperti ini saja, buat apa melakukan riset? Kan harus ada implikasinya, harus ada yang harus dihasilkan. Implikasinya apa? Oke, kita lanjutkan. Pakai Google Form ya. Di daftar pustaka juga spasinya masih 1,5. Oke, Pak. Harusnya spasinya itu 1. Di sini Google Form-nya tolong nanti direvisi, jangan sampai ini kan untuk ujian saja, ada revisi apa namanya Google Form ya. Dituliskan Google Form itu jangan ditampilkan di hasil ini Google Form-nya. Takutnya nanti ketika ada yang membaca kemudian diklik ternyata Google Form-nya itu habis nggak dipakai lagi. Nah, itu lebih baik jangan pakai itu, nanti ditakutkan oh ini nggak baik Google Form-nya. Ya dicantumkan berarti, Pak? Ya, dicantumkan di lampirannya saja. Oh, Di baik. pertanyaannya di lampirannya saja. Baik. Menggunakan Google Form. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukan, saran, dan kritikannya, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dewan Penguji 1 atas saran, masukan ya. Jadi Dewan Penguji 1 ini sudah cukup detail dan sudah diberikan waktu lebih dari 30 menit ya Bu. Untuk yang selanjutnya Mas Indra pegang ini ya, catatan ya? Sudah pegang catatan ya? Catatan. Oke. Untuk Dewan Penguji 2, Ibu Sri Astuti Andayani, waktu dan tempat mungkin bisa dipersingkat Bu, karena waktunya sudah lebih dari 1 jam. Baik, terima kasih Bu Husnul. Ini waktunya berapa? 20 menit Bu? Ya, monggo Bu, 20 menit maksimal Bu. Baik, Mas Indra, saya ucapkan selamat dulu ya. Ini Mas Indra terima kasih Bu. Mengawali untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, tadi Pak Dekan selaku Ketua Penguji sudah dikupas tuntas mulai dari sistematika penulisan sampai ke kesimpulannya. Saya menambahkan beberapa. Yang pertama, sistematika penulisan saya ulang lagi ya. Jadi mulai dari bab 1, tolong nanti Mas Indra harusnya di print ya. Tadi ini bukan mainan, ini ujian. Oke, tadinya kan Bu mau ngeprint habis duhur katanya saya. Ternyata saya lihat lagi di banyak Pak Handono, ternyata jam 11.30. Jadi bangun tidur langsung ini. Ya, jadi tolong dicek lagi ya. Sistematika penulisan itu menggunakan istilah asing, itu harus cetak miring, tanda baca dan sebagainya, itu masih banyak dari bab 1 sampai akhir itu masih. Kemudian secara substansi ya, saya masuk secara substansi.
tadi sudah disinggung juga ya. Saya juga mau menanyakan kembali. Ini konsistensi mulai dari tujuan ya. Tujuan, kemudian dari rumusan masalah, tujuan, hipotesa, hasil dan pembahasan sampai dengan kesimpulan itu harusnya sama ya. Coba Mas Indra dilihat, dibuka ya. Itu rumusan masalahnya apa, tujuannya apa, hipotesanya sampai dengan kesimpulan. Kalau saya lihat itu nggak konsisten gitu. Ya, Bu. itu secara kuantitatif harusnya sama. Kalau tujuan khususnya ada 3, ya maka hasilnya juga ada 3 dan kesimpulannya ya juga sesuai dengan tujuannya gitu. Ya. Konsistensi berarti ya Bu ya. Loh iya, Mas Indra ini arahnya mau kemana sih gitu, karena enggak. Iya, tujuannya misalnya tujuan khususnya ada berapa itu? Ada 2. Tapi enggak sama dengan kesimpulan gitu. Jadi tujuannya mau kemana, kesimpulannya apa gitu. Tidak. Saya paham mungkin maknanya ke sana ya, tapi dengan penulisan ini bisa berubah maknanya gitu. Jadi kalau tujuannya di sini 2 di sini kan hanya mengetahui sebelum dan sesudah gitu ya. Tidak ada istilah pengaruh kan gitu di tujuan khususnya ini. Nah, sedangkan di hipotesa Anda semuanya pengaruh gitu ya, sampai ke kesimpulan juga begitu. Nah, ini tolong harus konsisten. Nah, kemudian itu bab 1 ya, masuk ke bab 2 di halaman 49. Ini bab berapa ya? Bab 3 ya. Variabel kerangka konsep ya. Kerangka konsep ini ada variabel independen, dependen, ada variabel konfounding atau perancu. Nah, menurut saya variabel perancunya ini kemarin masukannya belum dimasukkan ya, masukan saya itu. Kan tidak hanya dari faktor pendidikan, tidak hanya dari ketersediaan media, tidak hanya yang tercantum di sini, tapi faktor perancu itu kan banyak. Apa yang bisa merancukan hasil dari penelitian Mas Indra itu harus dimasukkan di sini. Contohnya usia. Usia sudah dimasukkan belum ya? Belum, kan, Bu. Nah, ini kan penelitian yang menggunakan bukan hanya sekedar mengetahui hubungan, tapi kan ini menggunakan metode eksperimen. Desain penelitiannya kan eksperimen. Jadi tentu ada batasan-batasan yang harus ini ya, harus homogen mungkin sampelnya gitu. Nah, kemudian definisi operasional. Memang kemarin coba dibuka tabelnya ya. Kemarin memang saya nyampaikan kalau teknisnya berubah tidak dengan tatap muka tapi berubah melalui daring kan gitu ya. Namun yang di tabel itu belum menunjukkan definisi yang sesungguhnya. Jadi yang ditulis itu kan hanya teknisnya, tapi apa definisi yang sesungguhnya? Definisi pengetahuan itu apa yang ingin dilakukan itu ya? Kira-kira apa definisinya? Ini kan secara definisi teknis ya, memberikan informasi melalui ini kan caranya, teknisnya, tapi definisi secara ininya apa? Yang pengetahuan. Ya, mulai dari promosi kesehatan, pengetahuan dan sikap. Kalau yang promosi kesehatan itu kan kita memberikan pendidikan kesehatan kepada kepada anggota pelaksana UKS tentang PHBS. Ya, maksud saya definisi secara substansi prokes itu apa sih? Sebuah edukasi bla 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 bla, kan gitu kan? Yang apa dengan cara apa bla 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 gitu. Jadi harus definisinya ya, mulai dari prokes, pengetahuan dan sikap. Kemudian apa tadi?
Oh iya. Nah, kemudian ini cara mengambil data ya. Coba Mas Indra, tadi sudah ditanya juga sama ketua penguji. Dari 38 sampel itu kan 30 yang mengikuti di Zoom dan sisanya di WA, begitu ya? Nggih, Bu. Nah, saya mau tanya, di Zoom itu Mas Indra kan ada interaktif kan? Tidak hanya membagikan materi, tapi ada interaksi dengan seolah-olah tatap muka kan gitu kan? Jadi memberikan edukasi gimana sih apa namanya pengetahuan terkait dengan PHBS itu kan diedukasikan ke mereka melalui media itu. Apa cuma diberikan atau gimana? Di Zoom kita hanya memberikan pengarahan saja, Bu. Jadi tidak sampai ke materi, tidak sampai ke penyampaian materi-materi yang ada di booklet. Jadi kita hanya pengarahan bahwasanya di sini akan dilaksanakan penelitian dengan media booklet. Selanjutnya mungkin teman-teman nanti akan diberikan booklet itu tadi untuk dibaca. Itu. Cuman itu saja. Tidak sampai ke pemberian materi secara isi dari booklet itu sendiri, tidak ada. Hanya sebatas pengarahan itu saja. Ya itu gimana itu benar kalau kayak gitu, apa namanya, kalau pandangan saya kalau seperti itu seperti seolah-olah hanya apa ya, memberi buklet. padahal promosi kesehatan itu kan mempromosikan itu kan ada indikatornya kan, tidak hanya ngasih begitu aja, menjelaskan isi, menjelaskan gitu. Katanya Pak Setio kemarin, sampean kalau mau promosi kesehatan dengan ceramah, ya ceramah saja, tidak usah buklet. Kalau emang buklet ya sudah, sampean kasihkan bukletnya saja, sampean sudah kita lihat saja hasilnya seperti apa. Kemarin Pak Setio bilang gitu, jadi fokus anunya ke buklet itu sendiri sudah yang jalan sebagai medianya gitu. Oke, tapi yang penting kan ada interaksi, nggak hanya sekedar ngasih kan gitu loh. Iya, interaksi melalui Zoom itu sendiri dan juga melalui aplikasi WA itu sendiri. Nah, di WA juga sama nggak perlakuannya dengan yang di Zoom? Iya, sama. Hanya memberikan pengarahan untuk ini adalah sebuah penelitian yang nantinya teman-teman akan diberikan buklet itu sendiri. Itu saja, Bu. Terus untuk dibaca gitu. Oke. Ya, terus kendala yang ditemui apa tadi ketika ngambil data ini? Kendala yang ditemui kalau pas pengambilan data, bukan pas konferensinya, Bu. Kalau pas pengambilan data itu banyak siswa yang telat. Jadi pada tanggal 6 itu pas pretest itu kami batasi sampai jam 1 siang. Ternyata masih sampai ada yang jam 5 sore. Itu pengisian pengisian kuesionernya. Begitupun pada tanggal 12 itu sama juga, bahkan sampai 1 hari setelah baru ada yang mengumpulkan. Karena waktu itu memang lebaran, jadi banyak teman-teman yang sibuk gitu untuk mengisi kuesioner sendiri. Ketika di Zoom, dengan kendala itu gimana si peneliti menghadapi kendala-kendala ini gimana? Ya memberikan waktu saja, Bu. Peneliti hanya memberikan waktu, kalau minimal kalau tidak bisa besok ya minta tolong kepada teman-teman untuk japri kepada orangnya, Bu, untuk mengisi gitu, mengingatkan gitu. Oke, terus ke analisis ya. Tadi kan ditanya apa sih dasarnya pakai Wilcoxon gitu ya? Dasarnya apa? Untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah. Iya, uji beda sesuai dengan tujuan. Kita kan tahu tujuannya mau kemana, baru kita mau pakai apa nih kan gitu supaya tepat sesuai yang kita inginkan, menggunakan apa gitu kan. Harus mempertimbangkan dari data yang Anda gunakan kan gitu. Anda pakai apa gitu, datanya setiap masing-masing variabel itu data kategorik kah atau numerik kah gitu kan, berdasarkan itu baru menentukan uji apa yang tepat kan gitu. Jadi Mas Indra ini pakai variabelnya, datanya apa? Datanya itu
Kategorik, Bu. Kategorik, nominal, Skalanya nominal, ordinal. ordinal, Bu. Nah, ya. Nah, itu coba dibuka ya, jangan asal ini ya. Tadi harus ada uji distribusi normal dulu kan gitu. Baru kalau diuji Iya. distribusi itu tidak terdistribusi normal hasilnya, maka bisa ganti menggunakan uji yang lain, kan harusnya seperti itu. Oke. Soalnya tadi Pak Handono tanya uji normal. Jadi kan kalau di Wilcoxon itu kan tahapannya kan tidak ada uji normalitas. Kalau yang uji T baru ada tahapan uji normalitas dulu. Oke, terus tadi yang baku pakai referensinya siapa? Kuesionernya itu? Pakai kuesionernya Adi Situmorang. Ada nggak? Saya lihat di daftar pustaka kok nggak muncul. Kuesionernya iya di daftar pustaka belum dimasukkan, Bu. Oh, itu penting itu. Jadi Itu juga harus dimasukkan berarti, Bu. Loh, iya, itu kan yang instrumennya, dasarnya, Oh. dasar itunya. Itu malah baik, poin penting gitu loh. Anda ada dasarnya ambil di mana? Makanya banyak yang nggak ada. Saya lihat di daftar pustaka ini pakai siapa gitu. Oh, baik, Bu. Itu dibuat Itu gimana, Bu? Itu membuat kisi-kisinya dari indikator yang ada. Indikator yang di definisi operasional itu kan ada indikator. Baru dibuat kisi-kisi. Misalnya indikator pengetahuan itu ada 8 indikator ya. Ya. Ya, 8 indikator. Misalnya satu indikator itu dibuat apakah 2 pertanyaan, nomor berapa dan berapa. Jadi di tabel itu jelas itu pertanyaan yang positif atau yang unfavorable kan gitu. Tidak hanya tabel 2 gitu, apa maksudnya gitu, kok nggak ada isinya. Oh, baik, Bu. Jadi baik di pengetahuan maupun sikap itu bisa dicantumkan indikator ini. Dan saya juga tidak ada di lampiran saya ini untuk kuesionernya, saya pengen tahu pertanyaannya seperti apa. Ya, sementara itu Bu Husnul nanti menyusul lagi kalau ada hal yang perlu saya klarifikasi. Baik, Bu. Terima kasih atas masukannya, Bu. Terima kasih masukan dan sarannya Ibu Sri Astuti selaku Dewan Penguji. Selanjutnya, saya sendiri hanya ingin menekankan ya sama Mas Indra. Pertanyaan saya cuma satu, Mas Indra. Setelah meneliti, menguji sampai selesai, nah, saya pengen tahu analisa penekanan tadi yang pertanyaannya Dewan Ketua Penguji tadi itu analisa di indikator 8 itu ada 32 sampel yang baik. Ya, 32 sampel yang baik dalam kategori pengetahuan ya. Betul. Gimana, Bu? Di kategori baik dalam pengetahuannya itu ada 32 responden. Kategori ya. Baik. Dalam pengetahuannya. Pengetahuan dalam kategori baik itu yang pretest itu ada 23%, Bu. Yang pos? Yang post test itu ada 55,3% atau 21 responden. Berarti 21 responden yang baik. Nah, analisa Mas Indra itu dalam 21 responden itu indikator yang paling mana yang paling bagus? Setelah pastinya kalau meneliti itu harus dibaca dong setiap satu masing-masing respondennya itu yang paling menonjol itu dari beberapa responden itu apa dalam indikator itu? Oh, itu yang belum ada. Ya, itu yang belum ada tadi yang pertanyaan Pak Handono, Bu. Padahal yang diteliti itu yang mau meneliti itu apa? PHBS kan? Oke. Nah, itu yang seharusnya ditulis. Berarti per poinnya gitu, Bu ya? Iya, karena yang mau dianalisis itu kan 8 indikator itu terhadap pengetahuannya tinggi atau turun, respondennya itu yang bagus itu yang mana? Yang paling menonjol.
Terus lagi tadi jawabannya dari uji analisisnya Mas Indra itu belum tepat. Jawaban uji analisisnya itu menggunakan Wilcoxon itu jawabannya belum tepat. Ya, memang Wilcoxon itu tidak harus menggunakan uji normalitas. Oke. Akan tetapi untuk memilih uji Wilcoxon itu harus tahu ini normal dan tidaknya. Makanya tadi ketua penguji itu meminta mana uji normalitasnya. Kenapa langsung ke uji Wilcoxon? Seharusnya Mas Indra itu bisa jawab alasannya paling itu apa gitu. Nah, pertanyaan juga yang paling penting dari ketua penguji saya tekankan juga dari Adi Situmorang tadi itu, ya, apa ada bukti secara jurnalnya sudah dilampirkan ke Dewan Penguji apa tidak? Yang Adi Situmorang tadi ada di bukunya Febri Hendro siapa tadi ya? Iya. Yang dasarnya itu ya. Itu seharusnya itu jadi dasar karena yang menjadi acuan itu kan baik cukup kurangnya sikap dan pengetahuan itu yang Adi Situmorang itu kan. Nggih, Bu. Nah, itu juga ya. Nggih. Jadi di uji analisisnya itu ya dari uji Wilcoxonnya itu kalau distribusinya memang sudah tidak normal nanti jika sudah benar Wilcoxon ya, maka di halaman tabelnya itu mengikuti jadi dari uji analisisnya itu menggunakan kategorik apa numerik begitu ya. Ya, kalau Bu. memang uji analisisnya numerik ya numerik, kalau nanti ujinya beda, kalau kategori nanti Wilcoxonnya juga akan beda seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, untuk di implikasi ya, implikasi pembagiannya tadi sudah juga keterbatasan perlakuan. Itu saat perlakuannya di lapangan itu gimana untuk mengatasinya saat ini setelah sidang hasil ini? Menyikapinya itu Mas Indra gimana? Setelah uji perlakuan yang berbeda. Tadi kan ada di Zoominarnya hanya 8-9 orang. Bagaimana Mas Indra ini menyikapinya setelah melewati proses penelitian? Menyikapi hasil penelitiannya seperti apa? Ya, kalau kami menyikapinya ya akan sama karena emang yang diberikan di Zoom sama di WA itu sama hanya pengarahan terkait penggunaan media bagusnya saja, tidak sampai ke materi. Kalau di Zoom kita memberikan materi, tapi di WA kita hanya memberikan pengarahan, baru kami merasa beda nanti hasilnya gitu. Memberikan pengarahan itu tidak ada pengontrolan baca dan tidaknya itu? Pengontrolannya? Kalau pengontrolan tidak ada, kami cuma memberingatkan atau memberikan notif kepada teman-teman setiap hari untuk membaca bukletnya itu di grup WA. Sebaiknya itu seharusnya sih dalam penelitian itu kan ada pengontrolan baca dan tidaknya agar si responden itu tidak sembarangan ya untuk mengisi kuesionernya ya. Ya, kesannya kalau jawabannya Mas Indra seperti itu, ya ngasih buklet aja, sama seperti Dewan Penguji 1-2 ya. Itu saja Mas Indra. Terima kasih. Mungkin untuk Dewan Ketua Penguji dan Dewan Penguji kedua mungkin masih ada masukan. Kalau saya nggak ada, Bu. Gimana untuk Ibu Sri Astuti? Mood, Bu Tuti mood. Di mood. Lupa. Saya cukup Husnul, ditunggu revisinya saja ya. Secepatnya. Baik, Bu. Baik. Ini ditunggu revisiannya apa lulus dan tidaknya ya, Bu ya? Ini soalnya kan sudah ujian hasil. Oh iya. Tolong nanti revisiannya diketik soalnya nggak jelas di sini caranya, Bu. Nanti gini Mas Indra, ini kan sudah direkam, akan masuk ke YouTube-nya fakultas.
Malu, Nah, Pak. bisa ditonton lagi di situ revisiannya atau masukannya siapa apa dari penguji, bisa apa namanya, dilihat lagi, oh dari penguji gini, dari penguji 2 gini, 3 gini masukannya. Nah, itu jadi memudahkan, jadi tidak usah bolak-balik lagi tanya. Memori akan tersimpan di YouTube nanti. Baik, Pak, baik. Jangan lupa itu like, subscribe-nya. Siap, Pak. Jadi konten create-nya enggak apa-apa saya udah, Pak. Jadi untuk hasil sidang hari ini, untuk hasilnya kita Diskusi dulu. diskusi dulu dan di belakang layar ya Bu ya. Oh gini Ya, aja Mas Indra, Mas Indra keluar dulu dari Meet, nanti 5 menit lagi masuk lagi, 5 menit lagi masuk gitu ya. Baik, Pak. Baik, baik. Kita diskusikan dulu antara lulus dan tidaknya ya untuk Mas Indra ini ya. Baik, Bu. Ya. Baik. Doa yang banyak dulu. Baik, Bu. Ya. Monggo Mas Indra. Iya, Bu Snul, ini langsung nilai Maulana akhir ya? Maulana Ishak itu out kan dulu. Tar dulu saya out. Out kan Pak, itu Pak. Udah. Gimana Bu? Saya tuliskan langsung laporan apa namanya soft copy-nya. Nilainya include-nya apa gimana Bu? Iya Nah Pak. ya, langsung nilai akhir apa gimana ini? Nilai akhir ya. Bentar Bu, kemampuan penyajian kalau dari saya sih 8. Tadi yang kurang ini ya, tidak siap itu. Itu masuk ke mana itu? Kemampuan penyajian ya. Persiapan penyajian. Berapa nilai akhirnya dah Bu? Gitu dah Bu Duti. Busnul juga gitu, direkap berapa dari Bu Duti. Yang rekap siapa? Busnul? Ya, saya sudah. Nilai akhirnya berapa Bu Duti dari Bu Duti? Saya berapa ya? Punya Pak Ketua. Berapa? Jangan Teman-teman. pembimbing dulu. Ini ceritanya mana ini? Dasar acuan ini ceritanya. 80 Bu, saya 80 Bu. Indra itu cukup baik sebenarnya. Bagus itu Pak Indra sebenarnya Pak. Aktif soalnya anaknya. Aktif. Iya. Ya, saya 80 Bu Snul. Pak Ketua Bus berapa? 8. 78 juga nggak apa-apa, kan ada rentang 5 Pak. Iya. Kalau memang Pak Dekan apa namanya nggak bisa. 82 saya. Bu Snul berapa? Tadi dulu Bu. 80 ditambah 82. Pak Dekan berapa tadi? 82 ya? 82. 82 juga. 8175. 81 Bu. 81. 81,3. Revisinya 2 minggu apa 1 minggu? Seminggu aja Bu biar selesai cepat Bu. Iya dah. Ini kayaknya tidak banyak ini Bu. Sudah bagus. 81 ini masuk A apa B ya Bu? A minus. Amin ya. A. Kalau mau A 85. Ya A berarti. A. Ya standar lah buat Indra ini. Gimana? Sudah disuruh masuk ya Pak ya? Iya, lulus dengan syarat. Belum lulus. Iya dengan iya itu. Silakan Pak. Ini dihubungi lagi mungkin suruh masuk. Apa saya WA-in? Silakan masuk lagi. Iya ada Ya, ada. ada WA.
Ada pesan. Udah dibaca ya saya, Bu? Iya. Masuk Mas Indra. Itu silakan Mas Indra sudah masuk, silakan Bu Snul diumumkan. Ya. Selamat Mas Indra ya sudah melewati sidang hasil. Baik Bu, terima kasih. Untuk nilainya nanti sudah ada, namun akan ada perbaikan nilainya Baik, itu Bu. setelah merevisi ya. Jadi Mas Baik, Indra hari ini tuh belum lulus dengan bersyarat. Jadi Baik, hari Bu. ini belum lulusnya bersyarat untuk merevisi yang sudah masukan saran dari Dewan Penguji ya. Baik, Bu, baik. Jadi gini Mas Indra, kalau misalkan revisiannya berapa hari Bu Snul? 1 minggu ya? Revisiannya maksimal 1 minggu ya. 1 minggu, Bu. Ya, maksimal. Nah, kalau selama 1 minggu Masih praktek soalnya. 2 minggu, Bu. kalau misalkan gini 1 minggu, kalau misalkan selama 1 minggu belum selesai atau gimana, itu nilai itu bisa turun. Kalau sebelum 1 minggu sudah selesai, nilai yang ada sekarang itu bisa naik. Baik, Pak, baik. Didiskusikan lagi nanti nilainya ya. Lihat. Jadi ini untuk nilai hari ini belum bisa dikeluarkan berapa. Nilai sementara ini, nilai sementara. Ya, untuk sementara ini. Baik, Bu. Oke. Sudah ada masukan lagi? Mungkin Mas Indra punya kesan dan pesan? Ya, kami selaku dari semester akhir mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji, terutama kepada Ibu Tuti dan juga Ibu Snul Khotimah yang selama ini memberikan pengarahan, mengkritik dan memberikan saran kepada kami, dan tentunya lagi khusus kepada Pak Handono yang sudah mampu memberikan kami kritikan dan saran serta masukan sangat besar. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Penguji, Bapak Ibu Dewan Penguji ya atas waktunya. Mungkin itu saja dari kami. Saya tutup ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.